Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursali. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Sukabumi Utara 01, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan mempraktikkan video pembelajaran tentang ibadah haji di kelas 5. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang jadi kalian gimana kabarnya sekarang hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan anak-anak. Lanjut, silakan. Siap. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Ya. Abdul Aziz Hamidi, Hadir, Pak. Ahmad Haikal Al-Faridi, Ahmad Gaufal Afkan, Ahmad Syauqi Muzaffar, Hadir, Pak. Alfi Rizki, Hadir, Pak. Alisa Zara, Almira Farhana, Barak Bani. Udah masuk? Sakit ya? Alisa Fatia Reisa, Dodan Al-Riansyah, dan Erisa Ramadhani, Ani Natania, Ibrahim, Zahira Hanan, Muhammad Jafar, Hadir. Muhammad Alari, Hadir, Pak. Muhammad Danu Atalan,
sakit dan 3 anak yang sakit. Muhammad Nurqadi, Muhammad Rafi, Muhammad Razihana, Nadira Apana, Tasya Akila, Zidan Satria Fitri. Jadi ada anak yang tidak masuk ini, nah kita doakan semoga teman-teman kamu yang sakit bisa sekolah dengan sebelum kita memulai pelajaran, yang Bapak mau tanya dulu kira-kira yang ada kaitannya dengan takbah. Kira-kira apa ya? Orang sedang melakukan apa ya? Ibadah haji atau ibadah umrah. Oke. Jadi kita akan membahas ya tentang ibadah haji atau umrah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita santai dulu, sedikitnya kita nyanyi sambil tepuk boleh tentang ibadah haji. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, pulang Musa Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Sembuh, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang ibadah haji ya, tentang ibadah haji. Oke. Kita buka bukunya. Buka bukunya. Sudah dibuka semuanya? Nah, sebelum kita masuk, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah ya, tujuan dari pembelajaran ini meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Nah, kita akan membahas tentang ibadah hajinya saja, karena kalau ada ibadah haji pasti ada ibadah kurban. Membiasakan perilaku terpuji rela berkorban sebagai bukti mengulangi ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang keempat, menunjukkan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Yang kelima, mempraktikkan manasik haji dan kurban sesuai dengan ketentuan. Nah, kita akan membahas ibadah haji saja ya, karena dalam ibadah haji setelah itu melaksanakan kurban. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Yang keempat, menunjukkan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Yang kelima, mempraktikkan mana haji sesuai dengan ketentuan yang ini tujuan pembelajaran yang tadi di awal Pak Guru sudah mengajarkan ya. Lanjut.
pengertian haji menurut bahasa, haji berarti mengunjungi, ya. Mengunjungi. Menurut istilah, haji berarti sengaja berkunjung ke Baitullah. Akan kita dengarkan, ya, suara dari video yang tadi Bapak. Untuk memantapkan pengetahuan, simak tayangan berikut ini agar ibadah Anda benar-benar sempurna. Oke, intinya sama adalah bahwa ibadah haji ini adalah panggilan Allah, ya, panggilan Allah untuk berkunjung ke Baitullah, ya, ke kota Mekah, ya. Siapa tadi yang ayah ibunya sudah pernah pergi haji? Nah, si Ajus, lalu ya Tasya, ya. Lalu ada yang sudah umroh juga ayah ibunya. Nah, juga dari saya. Pasti sangat senangnya. Kenapa? Bisa mengunjungi Ka'bah dengan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Oke, ini pengertian. Hukum ibadah haji. Hukum menunaikan ibadah haji adalah dengan muakkadah yang sangat dianjurkan atau wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban haji itu bagi setiap muslim hanya sekali saja, sedangkan selebihnya termasuk sunnah. Jadi yang wajibnya sekali, ya, sekali. Karena itu bagian dari rukun Islam. Yang berapa? Yang kelima. Karena kan ibadah haji, ya, kita mampu, maksudnya kita mampu kita lalu yang C, syarat haji. Syarat haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama Islam. Di luar Islam boleh tidak? Boleh, nggak masuk syaratnya. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka. Yang kelima mampu. Nah ini mampunya ini nih, mampu punya uang, ya, untuk pergi. Lalu fisiknya juga masih kuat. Karena nanti ibadah haji itu, ya, ibadah yang harus dilakukan dengan fisik, ya. Belum lagi yang namanya apa tuh? Sa'i, ya, antara Safa dan Marwah. Belum lagi tawaf yang keliling-keliling Ka'bah, ya. Belum lagi nanti ada wukuf di Arafah yang sangat panas, ya kan? Puncaknya tuh, ya, nanti di puncak haji itu semua yang melakukan ibadah haji itu akan wukuf di Arafah. Karena ini, ya, harus mampu, harus kuat fisiknya. Jadi jangan sampai lemah, ya kan? Nah, itu nggak bisa dengan maksimal. Oke, lanjut. Slide berikutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah atau batal. Nah ini yang tadi aku bilang. Setiap kegiatan yang dilakukan itu, apalagi ibadah haji, pasti ada syarat dan rukunnya. Yang pertama rukunnya adalah ihram. Nah, pernah ya melihat orang yang haji itu pakai pakaian ihram? Yang laki-laki seperti ini, ya. Yang perempuan pakai bukan ini. Nah, kalau yang laki-laki pakaian ihram, bawah lalu sama tasnya. Lalu nanti apa sih pakaian ihram itu? Pakaian ihram adalah pakaian putih yang tidak dihias.
tauhid serta niat ibadah. Jadi jahitannya itu ya ini dia apa namanya dibuatkan di bawah seperti sarung, lalu yang satu lagi di atas. Ya. Yang ininya apa namanya tidak cukup, tidak boleh. Ya. Kalau yang perempuan nanti pakai yang tengah, yang tidak boleh apa ditutup itu ya telapak tangan masih boleh, ya kan. Lalu muka, ya kan. Oke, seperti itu. Yang kedua, wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah ini puncaknya nih. Semua orang yang melaksanakan ibadah haji akan berkumpul di Arafah. Ya, Arafah itu tahu ya? Itu padang pasir yang sangat panas. Ya. Di Arafah kita berkumpul, ya, berkumpul berdoa kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, mohon ampunan, ya, dan seterusnya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjahnya adalah Lebaran, nah haji itu ya, atau hari raya Idul-Adha. Yang ketiga adalah tawaf. Nah, tawaf ifadah yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, itu ya, semua yang melakukan ibadah haji ya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun syarat tawafnya itu menutup aurat, suci dari hadas dan najis. Ka'bah hendaknya di kiri orang yang tawaf. Jadi berputarnya gini. Berputar ya kan. Berlawanan dengan apa namanya arah jam, ya kan? Ya, jadi dia bukan, ya kan? Lalu dimulai dari akhir di Hajar Aswad. Jadi ada Hajar Aswad itu batu yang ada di Ka'bah, itu dimulai dari situ. Satu putaran, dua putaran, ya. Hajar Aswad ini batu yang Allah kirimkan dari surga. Kira-kira wangi apa ya? Wangi. Beruntung orang yang bisa mencium Hajarul Aswad, batu dari surga. Sangat wangi ya. Sangat wangi itu jarang ya. Itu karena banyaknya berdesakan orang. Berdesakan pengen atau ingin mencium Hajarul Aswad. Itu adanya di samping apa ya yang lalu dilakukan di Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ini di kota Mekah ya, semua manusia melaksanakan tawaf dengan mengucapkan talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak. Terus dibaca ya, dibaca ada bacaan labbaik Allahumma labbaik, lalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu yang ke-8 sa'i. Ini juga berat ya. Sa'i itu adalah lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah di sini dulu ya Nabi Allah ya masih kecil, Nabi Allah Ismail masih kecil dibawa oleh ibunya karena pada saat itu ingin mencari air. Mencari air sangat susah di padang pasir. Ya, antara bukit Safa lari ibunya membawa Ismail. Lalu dari mana dibawa
semakin sofa terus ya kan sebanyak 7 kali. Akhirnya diabadikan oleh Allah itu menjadi rukun ya. Ini sebanyak 7 kali. Nanti kalau kamu pergi ke atau kita pergi ke Mekah, pasti kita akan lihat oh itu bukit sofa, oh di sana bukit ya. Pengen nggak? Pengen nggak ke Mekah? Pengen banget ya. Yang ke-9 tahallul. Yang ke-9 tahallul artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Ini 3 helai. Jadi kalau yang mau ada yang dicukurnya sampai habis ya. Nah, botak. Boleh. Hanya untuk laki-laki yang botak, tapi kalau yang perempuan nggak usah. Hanya di untuk kepentingan laki-laki pergi diluruskan apa digundul rambutnya ya. Yang ke-6 penting yaitu berkebutuhan semua amalan haji yang termasuk rukun Islam secara berkebutuhan dari awal sampai akhir ya. Yang ke-10 adalah wajib haji. Apa itu wajib haji? Perkataan wajib dan rukun biasanya sama artinya, tapi dalam urusan haji yang pertama rukun itu adalah suatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sah. Perbuatan itu tidak boleh diganti dengan rukun. Wajib itu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sah haji itu tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan menjadi binatang. Biasanya binatangnya ya. Beberapa kewajiban haji yang harus dijalankan. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Jadi memakai pakaian yang tidak berjahit ya. Mulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. Yang kedua bermalam di Muzdalifah sudah wukuf pada malam 10 Dzulhijjah. Yang ketiga bermalam di Mina selama 2 atau 3 hari pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 hingga 20. Yang keempat melempar jumroh Aqabah banyak 7 hari dengan batu. Nah kita ngumpulin batu tuh ya, 7 ya. Lalu melempar jumroh ketiga-tiganya yaitu jumrah ula, wusta dan Aqabah pada tanggal 11, 12 Dzulhijjah dan melemparkan 7 hari tiap hari. Jadi batunya ada berapa? 7 kali 3 nah 20 saat kita siapin dulu 21 lagi ya 21 ya. Ketika jumlah pula 7 kali. Nah itu ada bacaannya. Lalu wusta jumlah wusta 7 kali. Lalu juga Aqabah 7 kali. Jangan meninggalkan segala yang dilakukan sunnah haji. Yang pertama adalah ifrad, yaitu mendahulukan urusan haji terlebih dahulu baru mengerjakan amal ibadah. Yang kedua membaca talbiyah. Nah, kalimat talbiyah yang tadi apa? Labbaik Allahumma labbaik. Yang ketiga tawaf qudum, tawaf yang dilakukan ketika perjalanan datang di tanah haram. Nanti ketika pesawatnya mulai turun, ya. Lalu bersiap-siap untuk ke Ka'bah. Nah, kita akan melaksanakan sholat qudum, ya. Itu dilakukan ketika perjalanan datang di tanah haram. Nah, nanti kalau kita akan melaksanakannya, lakukan pergi ke mudah-mudahannya. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat sholat sunnah ihram 2 rakaat setelah wukuf. Yang kelima bermalam di Mina pada tanggal 10. Yang keenam
yaitu tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk persiapan selamat tinggal bagi mereka yang datang dari Mekah. Kalau datang itu namanya tawaf kudum. Ya. Tapi kalau meninggalkan sudah selesai rangkaian ibadah hajinya tawaf wadah. Yang ketujuh, berpakaian ihram dan serba putih. Yang kedelapan, berdiri di Masjidil Haram pada tanggal 13. Cara mengerjakan haji. Haji bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan umrah. Ya. Yang kedua, haji tamattu, mengerjakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan haji sampai. Yang ketiga, haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan. Ini perbedaannya, ya. Haji itu haji qiran. Kita mau pakai umurnya dulu. Tapi kalau Indonesia itu di Indonesia biasanya pakai haji tamattu, ya. Tergantung nanti apa namanya mikotnya, ya kan. Yang mengerjakan umrah terlebih dahulu, lalu kemudian mengerjakan haji sampai selesai. Biasanya di Indonesia haji lahir hikmah haji, ya. Pasti hikmahnya apa sih yang bisa kita petik dari ibadah haji? Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya. Itu berarti menjalankan perintah Allah, ya. Semua yang Allah perintahkan kita taat melaksanakan. Yang kedua, pengampunan dosa. Orang yang melaksanakan ibadah haji, insya Allah dosa-dosanya dihapus. Yang ketiga, pembersihan jiwa. Ya, kita sangat senang karena itu merupakan panggilan Allah. Yang keempat, kesadaran akhirat. Kita sadar bahwa ada nanti kehidupan setelah dunia, namanya kehidupan akhir. Nanti ya, kita nggak hanya hidup di dunia, nanti juga kita akan hidup di akhirat. Oke, selesai. Tadi sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Oke, aku akan bertanya pada atau namanya kita uji pemahamannya si akal kalimat tarbiyah itu kayak gimana ya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Di alam udah. Nah sekarang si Hani ya, Hani itu Ka'bah itu ada di kota mana ya? Oh, kota Mekah, betul tidak? Oke, betul semuanya. Nah, Nino, Alarik ya? Alarik ya. Tadi pertanyaannya apa? Oh iya betul, makasih pertanyaan Alarik. Bulan haji itu bulan apa ya? Ya. Nah, bulan haji itu dilakukan pada bulan apa? Zulhijjah. Ya. Karena ibadah haji ini khusus dilakukan di bulan Zulhijjah. Jadi pada tanggal ya 10 Zulhijjah itu 9 dan 10 itu adalah puncaknya. Tapi sebelumnya ya sudah dimulai dari bulan Syawal ya. Awal ya, Zulqa'dah, Zulhijjah,
sudah persiapan dan lain sebagainya. Tapi melakukan bulan dulu. Oke, untuk lebih paham lagi, Bapak akan bagikan lembar kerja ya untuk kalian ya dikerjakan bersama-sama ya. Jangan lupa nanti beri nama ya, nama kelompoknya, kelasnya dan kelasnya. Oke, kamu berikan boleh kerjasama. Sudah semua kelompoknya ya. Ya, silakan kalian kerjakan ya selama berapa menit ya? Berapa menit? Hanya 10 menit. Oke. Hanya 10 menit ya. 10 menit. Oke, silakan kerjakan. Oh iya, dari gambarnya. Alfa. Kamu sendiri kan? Oh iya, yap. Ini sudah pakai ini sedang apa? Memakai latihan di namanya mana? Di kelompoknya. Kamu kelompok berapa? 4 ya? Iya 4 ya. Berarti 4 kelompok 4. Oke, kelompok 4. Jangan jawab. Oke, Andi. Apa? Oh, mana? Oh, ini. Oh, ini
kelompok ini. Terima kasih. Ini udah selesai kan? Oke. Dari kelompok ini. Selesai? Oke. Dari kelompok ini. Dari kelompok ini. Sudah selesai ya? Ya? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Akhir ya. Dan pertanyaan kamu dulu akhir. Apakah pelajaran hari ini sangat menyenangkan atau tidak? Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kita melaksanakan ibadah umroh. Kita mengunjungi Ka'bah ya. Juga bisa melihat sejarah yang pernah dulu dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Bapak berikan pembelajaran hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi kita tutup dengan hadiah. Oke. 1, 2, 3. Saya mau sambil belajar Aliyah, berhukum di Arafah, lalu melempar jumroh ke laut Sohaboga. Sa'ir dari Ka'bah ke Marwah. Oke, baik. Lanjutkan hari ini dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam sehat semuanya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.